Oke, baik. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Timothy Jeshurin Mendelu dari Hubungan Internasional 2022, kelas reguler B. Nah, dan izinkan saya pada hari ini untuk menjelaskan kembali, menjelaskan ulang atau merangkum ulang dari minggu pertama hingga minggu ketujuh kelas-kelas keamanan internasional yang sudah diajarkan dan dibawa oleh Pak Wibawanto ya. Jadi untuk week one, sebelum memasuki lebih dalam tentang keamanan internasional, pasti kita harus mengenal lebih dalam tentang konsep apa sih itu security. Nah, oke. Jadi awalnya ya kita manusia ya, sebagai makhluk sosial, makhluk yang perlu ada komunikasi gitu dengan orang lain ya, itu makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup jauh dari manusia lainnya, itu satu hal yang pasti. Nah, em, dan namun ya pasti dengan itu ya, orang-orang orang-orang lainnya juga pasti memiliki pemikiran dan niat sendirinya. Kita nggak tahu dong apa niat orang, kan pasti beda-beda. Nah, pasti aja ada apa ancaman yang menimbulkan apa ini. Nah, makanya ada keamanan ini. Keamanan ini menjadi dasar nilai kemanusiaan apa dalam membangun kehidupan individu dan kolektif manusia yang berbeda-beda. Oke. Konsep security ini ada 4 asumsi utama, yakni ada security in or of, ada juga security from what, security by what means, yang terdiri dari asumsi bahwa keamanan adalah keteraturan dan prediktabilitas, order and predictability. Apa nggak pernah kita bisa percaya penuh apa akan keamanan antar manusia-manusia dan keamanan untuk menjauhkan kita dari segala threats or ancaman. Nah, juga jadi untuk security ini ada juga level-levelnya, maksudnya kayak paradigma dalam hubungan internasional yang kita pelajari. Ada national security, jadi security within, ada international security, dan yang terakhir ada human security. Jadi keberadaan security ini dalam kehidupan manusia itu sangatlah penting dan sangatlah krusial sebagai fondasi untuk membangun kehidupan seseorang dan sekumpul individu untuk menjalani kepentingan pribadi masing-masing. Nah, oke. Lanjut kita pelajari dalam week 2. Week 2 kita pelajari tentang national security atau keamanan nasional. Nah, ini merupakan upaya pemerintah untuk mengendali ancaman-ancaman dari negara luar. Nah, jadi awal mulanya ini dari seorang ahli, Immanuel Kant. Dia merupakan seorang filsuf. Dia membangkitkan kembali gagasan universal ini. Nah, dia memberi ide untuk negara-negara agar mereka harus menundukkan kepentingan negara untuk kebaikan bersama dan diatur di bawah hukum internasional. Nah, ada banyak konsep untuk keamanan nasional, dan salah satunya yang terpenting adalah kuasa, kekuatan atau power ya. Dalam national security ini power merupakan jadi hal yang terpenting yang harus kita watch out gitu. Nah, ini kekuatan ini yang semakin sedikit orang yang akan menyerang. Jadi kita dengan kekuatan yang overwhelming ini, semakin sedikit lagi orang yang akan bisa menyerang atau yang bisa mengancam gitu. Jadi kekuatan sebuah negara ini bisa diambil secara hard and soft power. Nah, hard power ini merupakan kekuatan militer ya sebuah negara, the defense basically. Dengan adanya kekuatan militer yang lebih modern, yang lebih
rumit, yang teknologinya semakin di atas, itu jelas bahwa negara-negara yang di luar tidak mau bermasalah atau just does not want any conflicts between them. Nah, tapi ya segala kuasa bukan dihasilkan hanya dari kekuatan militer, ada juga soft power yang tadi kekuatan sebuah negara juga bisa dihasilkan oleh kondisi ekonomi, kondisi politik, ataupun juga environment, lingkungan sebuah negara. Jadi sebuah negara yang sehat dalam semua bidang-bidang ini pun juga bisa memiliki juga bisa termasuk dalam kategori power, atau yang ini soft power dalam sebuah negara. Nah, oke, untuk nextnya kita pada week 3 kita belajar lebih dalam tentang aliansi dalam hubungan internasional. Nah, kenapa penting sih itu agar adanya aliansi? Ya pasti ya, aliansi ini dibentuk karena untuk menjalin kerjasama, agar menjalin relasi yang lebih dalam antar negara. Nah, di sini aliansi ada dua macam, ada aliansi formal dan ada juga aliansi informal. Nah, aliansi formal ini merupakan aliansi yang terkait dengan perjanjian resmi, ditandatangani udah disepakati gitu dengan negara anggota, seperti contoh NATO yang merupakan aliansi formal. Ya pasti berbeda dengan informal, yang informal itu tidak terikat dengan perjanjian yang resmi, bisa menjadi perjanjian yang bisa di balik layar, rahasia antara para pemimpin-pemimpinnya. Nah, jadi ya tujuan aliansi ini bisa pembagian dalam bidang pertahanan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan keuntungan yang strategis. Jadi dalam pembuatan aliansi ini pastinya menarik lebih lagi bagi negara-negara yang kecil, karena ya mereka butuh gitu loh untuk adanya kerjasama atau aliansi ini. Jadi aliansi ini dapat menghalangi musuh-musuh dalam, jadi menghalangi musuh-musuh jika mereka ada niat-niat yang against us, dan juga ada juga ini meningkatkan stabilitas sebuah negara. Oke, tadi aliansi. Sekarang kita masuk pada week 4, minggu keempat. Yang kita pelajari adalah buku karya Barry Buzan yang berjudul People, States, and Fear. Nah, ini merupakan karya yang penting dalam kita bisa lebih mengenal lebih dalam lagi, lebih paham, lebih ngeh tentang dasar keamanan internasional dan apa aja sih masalah-masalah yang ada di dalamnya. Jadi main goal kita untuk buku ini, pada buku ini, agar kita bisa memahami ulang tentang konsep keamanan, agar kita juga punya pemahaman yang lebih dalam lagi tentang masalah-masalah yang ada, masalah-masalah keamanan nasional. Jadi pada buku ini Buzan membentuk konsep keamanan menjadi 3 kategori. Dia bagi menjadi 3, yaitu ada negara-negara, ada juga kelompok masyarakat, dan juga ada individu. Nah, beliau menganggap bahwa ancaman datangnya bukan hanya dari negara juga doang, bisa juga datang dari berbagai aktor ini yang tadi udah disebut. Nah, jadi pada buku ini juga Buzan menemui banyak jenis ancaman yang dapat mempengaruhi keamanan, termasuk ancaman militer tradisional, juga ada ancaman non militer seperti ancaman ekonomi, politik, dan bahkan juga bisa ancaman environment gitu, lingkungan. Nah, pada buku ini Buzan membahas konsep dia juga membahas konsep daerah keamanan dan mekanisme stabilisasi yang dapat digunakan oleh berbagai negara agar bisa reduce the intensity dan juga reduce the conflict yang bakal datang. Nah, ya.
dia juga menggambarkan tindakan yang diambil oleh aktor-aktor utama tadi seperti negara, kelompok dan juga individual apa untuk melindungi keamanan mereka, yang termasuk juga pada tindakan pertahanan militer, diplomasi, juga dalam kerjasama internasional dan berbagai strategi lainnya. Oke, nextnya kita masuk pada week 5. Week 5 apa yang kita pelajari adalah kita pelajari tentang non-traditional security. Oke, sebelum kita pahami lebih dalam tentang non-traditional security, apa sih itu traditional security? Nah, traditional security itu merupakan keamanan tradisional atau gaya keamanan yang lebih bercondong atau lebih bergantung pada militer. Itu yang dijadikan sebagai alat utama sebagai keamanan ataupun juga ancaman pada suatu negara. Nah, selanjutnya juga ada non-traditional security yang merupakan apa yang kita pelajari di sini. Jadi non-traditional security itu mereka menjalani ancaman-ancaman yang non militer. Jadi seperti adanya ancaman ekonomi tadi kan, ada juga ancaman politik dan juga ada ancaman pada environment. Jadi konsep non tradisional ini sekarang lebih dianggap atau lebih dipakai dikarenakan lebih efektif dan lebih relevan, lebih bermoral lah dibanding traditional security. Oke, itu tadi dari week 5 tentang non-traditional security. Sekarang kita masuk pada week 6 yang kita masuk tentang kecenderungan sistem internasional. Nah, jadi ini jadi ada 4 dimensi utama dari sistem internasional ini. Jadi ada distribusi kekuasaan, ada juga sifat dari konflik, ada juga pola kerjasama dan juga sumber-sumber legitimasi. Nah, jadi pada sistem internasional ini, jadi ini mengalami transisi dari tatanan unipolar menjadi tatanan multipolar dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti Tiongkok atau Cina, ada juga India, Brazil dan juga Rusia. Jadi serta kemunduran AS. Jadi AS ini yang sudah menjadi negara superpower yang udah berjalan selama berabad-abad. Datang nih kekuatan-kekuatan baru, mereka ini muncul gitu. Jadi pada buku ini penulis dia menyatakan bahwa sifat konflik berubah dari konvensional menjadi non konvensional dengan munculnya ancaman-ancaman. Jadi ancaman seperti terorisme, juga serangan siber, proliferasi nuklir dan juga perubahan iklim. Jadi penulis juga berpendapat bahwa pola-pola kerjasama menjadi semakin rumit dan lebih beragam akibat berkembangnya institusi regional dan juga global, aktor non negara dan juga jaringan transnasional. Jadi pada buku ini penulis juga menegaskan bahwa sumber legitimasi bergeser dari sistem yang didominasi oleh Barat ke sistem yang lebih mencar, lebih majemuk dan diperebutkan dengan munculnya norma-norma, nilai-nilai dan aktor-aktor baru. Oke, jadi dibanding abad ke-20 ini, sistem internasional abad ke-21 lebih kompleks dan lebih rumit. Oke, baik, untuk week 7 kita pelajari lebih dalam tentang RSCT atau Regional Security Complex Theory, yang merupakan teori yang dikemukakan atau yang dibangkitkan lagi oleh Barry Buzan dan juga oleh Weaver
pada bidang hubungan internasional. Nah, apa sih itu RSCT atau teori kompleks keamanan regional? Nah, ini merupakan teori fundamental pada bidang hubungan internasional. Itu lebih mendalami tentang dampak impact yang ada tentang wilayah geografis. Jadi kita melihat secara regional atau melihat kayak ya wilayah-wilayah geografis terhadap keamanan global. Jadi menurut RSCT ini pemerintah-pemerintah di kawasan geografis tertentu juga pasti cenderung punya khawatir gitu terhadap keamanan dan keterlibatan dalam kerjasama yang lebih aktif satu sama lainnya dibandingkan dengan negara-negara di luar kawasan mereka. Jadi RSCT ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ada budaya, ada juga sejarah, juga ada politik yang sebelumnya ada pada regional tersebut. Jadi ini RSCT ini juga menekankan apa sih pentingnya dinamika regional dalam politik global. Itu karena perubahan atau adanya konflik pada kompleks keamanan itu, keamanan regional atau yang sekitarnya dapat mempunyai implikasi di luar perbatasannya. Jadi RSCT ini mereka menekankan kompleksitas keamanan internasional dengan mereka tuh melihat bahwa dinamika regional sebagai faktor penentu pada kompleksitas keamanan yang lebih luas lagi internasional. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan pada video penjelasan saya. Dan terima kasih.